Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali mengadakan Zoom meeting untuk pertemuan terakhir kegiatan praktikum Java 1 kelas B ya. Ya, alhamdulillah saya lihat sudah banyak rekan-rekan yang mengirimkan link GitHub-nya. Jadi sudah saya cicil gitu ya sebagian yang sudah dikerjakan. Oke. Kemudian masih ada yang kontak kemarin bermasalah di IntelliJ-nya. Ya, kalau bermasalah di IntelliJ-nya berarti silahkan coba dikerjakan menggunakan Notepad atau Visual Studio Code ya. Jadi kan sebenarnya nggak masalah untuk dikerjakan tidak menggunakan IntelliJ. Jadi sebenarnya bisa aja pakai text editor biasa, mau pakai Notepad, Notepad++. Tapi ya memang repotnya dia tidak senyaman IntelliJ. Kalaupun Anda mau pakai Visual Studio Code, itu ada plugin tambahan biasanya untuk Java. Nah, itu juga bisa membantu mempermudah penulisan coding ketimbang menggunakan Notepad biasa. Kemudian untuk compile-nya ya berarti menggunakan proses Java C, kemudian nama file .java, dan seterusnya itu ya. Jadi selalu ada solusi gitu ya. Jadi kalau ada kendala, solusinya sudah saya kenalkan di awal penggunaan Notepad atau text editor biasa untuk mengerjakan praktikumnya. Baik, kita kembali ke modul yang akan saya bahas sedikit. Oke. Jadi untuk praktikum saya tidak wajibkan sampai ke modul 4. Silahkan buat belajar aja modul 4-nya. Saya jelaskan sampai modul 3. Saya jelaskan keduanya hari ini untuk modul 3 sama modul 4. Kalau didemokan terlalu panjang, banyak ini ya. Oke, kita mulai dari modul 3. Nah, di sini fokusnya adalah untuk pembuatan GUI atau Graphical User Interface, tampilan GUI atau tampilan visual untuk di IntelliJ. Jadi Java ini fiturnya bisa murni teks, tapi bisa juga dikembangkan menggunakan drag drop tergantung pada IDE-nya. IntelliJ memiliki dan seterusnya itu ya. Jadi IntelliJ ini ada juga untuk komponen visualnya. NetBeans juga punya komponen visual. Jadi tapi saya nggak pernah sih membuka project NetBeans di IntelliJ ataupun sebaliknya. Kayaknya sih berbeda gitu. Jadi nggak bisa kalau untuk GUI ini ya. Tapi kalau misalkan GUI-nya berbasis teks, kalau GUI-nya berbasis teks, maka tidak masalah. Jadi kalau misalkan Anda buat graphical user interface, tetapi menggunakan murni teks tanpa menggunakan tools drag drop-nya, maka akan bisa interchangeable. Maksudnya dua-duanya bisa. Project IntelliJ dijalankan di NetBeans ataupun di IntelliJ. Tetapi kalau Anda menggunakan GUI-nya yang spesifik punyanya si IntelliJ, maka tidak bisa berjalan di NetBeans. Begitu juga sebaliknya. Oke, nah di sini dicontohkan saya buat sebuah buat project baru ya. Silahkan buat project baru, nanti kalau saya demokan di project lama aja biar nggak pisah-pisah. Kemudian di sini buat Java class. Nah ini kalau Anda lihat prosesnya sama seperti pembuatan kelas pada pertemuan sebelumnya. Nah, bedanya adalah di sini kita ada menambahkan, ini kan public class biasa, nama kelasnya GUI by text, kemudian ada extends gframe. Mungkin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada extends, ini artinya sebuah inheritance atau turunan. Kita mengextends gframe artinya kita akan membuat sebuah gframe dari membuat kelas GUI by text tapi berdasarkan parentnya gframe. Jadi saya buat juga, kalau Anda ingat lagi ada sebuah metode yang tanpa nilai balik, ini disebut konstruktor. Nah, konstruktornya kita buat begitu dibikin size-nya adalah 40 kali 480. Size ini penting ya, jadi pastikan size-nya ini nanti bisa dibuka dengan nyaman untuk berbagai macam jenis laptop gitu ya, karena laptop kan resolusinya beda-beda. Kalau Anda bikinnya terlalu besar, takutnya pas dibuka di
komputer yang layarnya, baik laptopnya ataupun layarnya resolusi rendah, nah bisa pecah. Contoh kalau misalkan Anda lihat POS itu apa ya? Point of sales, aplikasi-aplikasi penjualan, itu biasanya kalau kayak di minimarket itu kan dia punya layar yang saya kira tidak pernah tinggi speknya kan ya, asal tampil aja. Jadi kalau bikin aplikasi kayak POS itu untuk aplikasi penjualan, itu pastikan jangan terlalu besar karena yang make biasanya komputernya rendah speknya. Kemudian kita lihat di sini kita buat mainnya dan terakhir langsung di set visible true, langsung ditampilkan gitu aja. Maka di sini saya buatkan kuisnya gitu ya, buat Anda dalami, buat Anda mengerti ceritanya apa. Kalau enggak ini aja dimasukin di materi PBO ya. Oke, kemudian nah ini kan baru tampilan minimalisnya yang sedikit sekali. Kemudian kita tambahkan detail sini. Ada set location relative to null, yang mana fungsinya adalah untuk menampil lokasi dari frame-nya. Lokasi dari frame-nya kalau relative to null ini dia otomatis akan tampil di tengah layar gitu ya, nggak di pinggir-pinggir. Kalau misalkan kita tidak tentukan, maka dia akan munculnya di pojok kiri atas. Tapi kalau kita buat location relative to null, ini akan di tengah berapapun resolusi layarnya. Kemudian ini ada set title untuk buat judul yang di atas formnya. Kemudian ini ada default close operation. Default close operation ini merujuk kepada hal yang terjadi ketika frame-nya di close atau ditutup. Jadi kalau pada kasus ini kita set default close operation-nya exit on close, berarti kalau frame yang kita buat ini ditutup, maka aplikasi berhenti total. Jadi tidak ada lagi yang berjalan di belakangnya. Tapi kalau misalkan ada opsi yang kedua, ada G-frame, bukan exit on close, tetapi hide on close. Kalau hide on close, frame-nya ditutup, aplikasi masih jalan. Jadi masih ada proses di belakangnya. Nah, tentunya kapan makainya itu tergantung pada kasus frame-nya. Kalau frame yang sifatnya memang kita mau buka tutup beberapa kali dalam suatu kegiatan, maka tentunya kita gunakan hide on close. Tapi kalau formnya atau frame-nya adalah frame utama, yang mana ini akan menjadi jembatan menuju ke frame-frame lainnya, maka ini kalau kita tutup kan kita mau benar-benar menghentikan atau menutup aplikasinya. Maka kita gunakan sama seperti di modul, yaitu exit on close. Kemudian untuk menambahkan komponen, Anda lihat untuk menambahkan komponen di sini, komponen diberlakukan sama seperti atribut. Jadi ini kelasnya GUI by text, kita tambahkan atribut namanya JLabel. Gitu ya. JLabel namanya label 1. Kemudian langsung kita instance atau kita buat dengan cara new JLabel, kemudian ini adalah teks di dalamnya. Anda perhatikan ini nggak perlu ditulis teksnya karena ini kan bantuan dari IntelliJ-nya. Yang ditulis di dalam kurung adalah ininya, adalah string-nya. Sehingga label itu akan tampil sesuai dengan string yang kita tuliskan di dalam argumennya. Begitu juga dengan text field, karena text field kita maunya kosong ketika awal tampil, maka new-nya, argumennya diisi kosong, jangan diisi yang lain. Oke. Setelah kita deklarasikan, ini kan proses pertama, deklarasi, proses kedua diletakkan. Jadi komponen yang tadi, kalau sudah kita instant, sekarang sudah ada, tetapi dia nggak punya tempat, kita nggak punya lokasi gitu ya. Nah, untuk meletakkan komponen-komponen ini, Anda menggunakan istilahnya layout. Nah, di sini set layout. Nah, ada border layout, ada flow layout, ada lagi saya lupa ya. Cuma kalau yang paling menggunakan koordinat ini adalah 0. Ini sebenarnya ada yang protes itu di YouTube kemarin. Kenapa nggak pakai yang lebih nyaman dulu flow layout gitu ya? Nah, sudah kebetulan ditulis pakai 0 ya, kita coba langsung 0 dulu aja. Jadi di sini saya buat sebuah metode yang kumpulan isinya kumpulan meletakkan komponen, dimulai dengan men-set layout-nya dulu. Frame-nya mau dibuat layout-nya apa? Di sini saya buat 0. Nanti kalau Anda di Android juga ada kenal istilah-istilah layout seperti ini. Kemudian kita tambahkan kedua komponen yang di atas tadi. Kita lihat ini namanya sama ya, label 1, text field 1, text field 1. Jadi
labelnya tadi dan text field-nya kita tambahkan ke dalam layout tersebut. Kemudian supaya jelas lokasinya di mana, kita letakkan nama dengan menggunakan set bounds. Karena layout kita 0, karena 0 ini berarti kita harus secara spesifik mengasih tahu letakannya di mana. Nah, lihat di sini ada bantuannya, ada X, Y, kemudian width, dan height. X adalah posisi dari kiri atau secara secara horizontal, X ya. Berarti kalau X-nya 16, maka kita bisa kira-kira ini adalah 16 pixel dari kiri. Kemudian ada Y atau Y-nya 32, ini berarti 32 pixel dari atas. Jadi ini spesifik seperti itu ya. Ya kurang lebih sama CSS kan kayak gitu juga ya. Kemudian ada width, tentunya width sesuai bahasanya lebar, height tinggi. Jadi mau misalkan labelnya agak panjang, pastikan width-nya agak besar juga. Kalau height ini akan berpengaruh di font-nya. Kalau font-nya besar ya height-nya juga dibuat besar. Kalau default 25 ini cukup lah. Nah, untuk yang text field juga sama. Kondisi X, Y. Kalau kita bayangkan ini, X adalah 16 dari kiri, kemudian Y 32 dari atas. Kemudian untuk text field-nya 124 dari kiri, ini 32 dari atas. Maka kalau kita lihat angka-angkanya, kurang lebih tampilnya adalah label dulu, seperti itu, kemudian sebelah kanannya, karena dia lebih besar dari X-nya si label 1, maka sebelah kanannya adalah text field seperti ini, kurang lebih tampilannya. Sengaja saya tidak tampilkan hasilnya supaya Anda coba dulu, supaya ngelihat gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini frame kita sudah jalan. Kalau misalnya ini kita jalankan, frame-nya tampil, sudah ada komponen yang kita tambahkan. Nah, kemudian tentunya kalau cuma tampil frame aja kan belum bermanfaat. Maka kita tambahkan di situ ada namanya event listener. Kalau lihat kan secara bahasanya, event itu kejadian, listener berarti pendengar. Maksudnya kalau apapun yang kejadian yang terjadi pada frame ini kita dengarkan atau kita tampung gitu ya. Tampung di dalam bentuk macam-macam nanti bentuknya. Ada yang namanya mana ya? Oh, ini baru menambahkan buttonnya. Nah, di sini bagian halaman 30 menambahkan satu button. Kalau tadi kan JLabel, JTextField, berarti ini JButton. Kemudian setelah menambahkan di atributnya, tambahkan dengan add button 1, terakhir set bound-nya tambahkan. Nah, untuk menambahkan event dari button tadi, ini kita mau event misalkan button-nya kalau diklik gitu ya. Nah, kalau button itu punya action listener yang lebih umum. Di sini ada namanya action perform. Nah, di sini button 1 add action listener. Berarti kita tambahkan action listener pada button. Kemudian kita buat new action listener. Dia akan otomatis nanti ini membuat tulisan seperti ini. Ada nanti bantuannya. Atau ini saya demokan lah untuk bagian ini. Nah, kemudian di dalamnya ada action perform. Nah, kalau diklik akan terjadi menyimpan apa yang ada di text field 1, akan di get text ya, string ke dalam nama, kemudian nama tersebut ditampilkan menggunakan show message dialog. Oke, kalau ini saya contohkan dengan cepat ya. Contohkan coba new, saya package-kan aja frame new. Oke, jadi sama GUI by text, kita extend di frame, kemudian kita buat konstruktornya. Oh, ini import dulu. Kita buat konstruktornya, Anda bisa klik kanan, generate konstruktor. Oke, ini bisa kita buang dulu. Kemudian kita buat tadi size-nya ya, set size adalah 640, 480. Kemudian kita buat PSVM-nya, set visible. Oh, buat queue by text.
dengan new set visible. Oke, kita tes jalankan. Nah, ini muncul form di sebelah kiri atas, kemudian size-nya ini kurang lebih 640 kali 480. Kemudian ini kalau ditutup, nah kalau Anda lihat programnya ini belum berhenti. Nah, masih ada tombol stop-nya di sini, tandanya program belum berhenti. Nah, jadi ditambahkan beberapa perintah tadi yang disetting untuk di sini. Ada set location relative to null supaya tampil di tengah. Saya set default close operation frame exit on close. Jadi kalau ditutup dia akan exit. Berikutnya tadi ada kita buat button ya, langsung ke button aja. J button TN1 sama dengan new J button tombol. Kemudian tadi saya buat sebuah metode namanya letakkan komponen. Itu isinya adalah get content pen, get content pen, set layoutnya, kita layoutnya adalah null, kemudian kita tambahkan buttonnya tadi ke dalam layoutnya satu, berikutnya sudah lihat ya, btn1 set bank. Kita buat 16 dari kiri, 16 dari atas, width-nya 100, tinggi 25. Jangan lupa kalau sudah kita buat metodenya harus dipanggil kan, di meletakkan komponen. Oke, nah bisa lihat ini sudah tampil di tengah, kemudian ditutup juga berhenti. Buttonnya belum tampil. Oh ada. Oh gitu ya. Kenapa blok ujungnya belakang? Oh tersembunyi aja, padahal ada. Oke, kita coba cek lagi nanti. Jadi sini tombolnya sudah ada, cuma diklik belum berfungsi. Nah, kemudian mungkin kita gedein sedikit juga, tingginya 35 mungkin. Nah, untuk Async Listener, kita sama seperti di meletakkan komponen, kita buat juga menambahkan listener. Jadi pembuatan metode ini umumnya kalau secara kaidahnya harusnya itu verb gitu. Kalau secara bahasa Inggris adalah mengerjakan sesuatu. Makanya disebut meletakkan komponen, menambahkan listener. Kalau di bahasa Indonesia memang agak panjang, tapi tidak apa-apa. Yang penting ketika kita buka lagi kita tetap ingat. btn1 kita add action listener. Ya. Kemudian kita buat new action listener. Nah, jadi dia otomatis membuat action listener. Nah, gitu ya. Jadi dia otomatis membuat metode action performnya di dalamnya. Jadi tidak harus ditulis semua. Ketika menuliskan nanti cukup new action listener, ada bantuannya, kita klik, dia akan bantu mengisahkan. Nah, ini sebenarnya cara nulis action listener cara lama. Jadi kalau sekarang sudah update gitu ya, kalau lebih baru ada namanya Lambda. Anda bisa lihat di sini saya Alt Enter, ada keterangan replace with Lambda katanya. Cuma ini agak panjang, kalau pakai Lambda ini jauh lebih pendek. Nah, sekarang lihat hilang ya tadi ya semuanya. Nah, jadi kalau ini jadi Lambda, nah
Nah, jadi saat saya masih nulis modul itu belum dikenal ya, sudah ada Lambda, cuma saya belum familiar gitu, jadi nggak berani menyampaikan. Cuma ini sudah saya sering melihat. Nah sekarang kalau dengan Lambda, codingnya kan jauh lebih pendek kan, lebih nyaman dibaca lah ketimbang ada override segala macamnya itu. Nah cuma dengan catatan variabel E ini tetap mewakili apa yang ada di sini, yaitu sebuah action event. Ya, jadi ini kalau mau pakai Lambda nanti silahkan, sehingga codingnya lebih pendek kan. Jadi misalkan add action listener langsung strip, kemudian panah seperti ini, kurung buka tutup, koma. Perlu kurung tutup karena ini diawali kurung buka di sini. Gitu ya. Kalau JavaScript kayak gini sudah kenyang lah, pasti kayak gini semua sekarang. Oke, nah jadi di sini kita bisa ambil variabelnya. Karena saya nggak bikin text field, jadi nggak bisa get text-nya. Ini get text ini berarti mengambil apa yang ada di dalam teksnya. Kalau di Pascal, di Delphi kan kita ambil titik teks gitu aja ya. Kalau ini pakai metode get text. Kemudian kita bisa tambahkan show message dialog. Option pen, show message dialog. Bisa diturunin. Oke. Di option pen show message dialog. Jadi kalau diklik maka dia akan menampilkan pesan, kemudian isinya adalah apa yang dalam variabel. Ini Anda perlu perhatikan dulu, hati-hati. Anda lihat warnanya masih abu-abu karena belum kita panggil, sedangkan yang di ini warnanya sudah hijau toska gitu ya. Jadi berarti harus kita panggil juga. Oke. Bisa. Oke, kita klik. Nah, muncul pesan. Jadi sekarang tombolnya sudah punya event listener. Kalau kita tidak tambahkan listener tadi, dia tidak akan punya listener. Oke, saya coba satu lagi. Kalau misalkan kita add action listener, langsung gitu bisa ya. Ada bantuannya. Oh ada. Terus saja langsung ada keluar lambda ya. Enter, langsung tutup jadi. Oke. Nah itu dunia programming itu berkembang sangat cepat gitu. Jadi ya modul yang ditulis 2-3 tahun yang lalu belum tentu bisa dikerjakan hari ini gitu. Apalagi kalau Anda masuk di dunia Android mobile itu atau JavaScript, aduh cepat banget. Harus sering update ilmunya. Oke, nah itu contoh bagaimana kita menambahkan event listener pada button. Jadi kalau di modul masih pakai action listener, Anda lihat di sini sudah abu-abu, sebenarnya ini sudah bisa diterapkan juga lambda. Nah, di sini tadi kita sudah pakai yang lambda, pakai gini ya. Tapi kalau merasa lebih nyaman seperti ini, ya silahkan. Nah, di sini saya contohkan beberapa contoh sederhana, yaitu perhitungan luas gitu ya. Nah, jadi nanti ada inputan panjang lebar. Nah, agak panjang sini sedikit codingnya karena kita harus meletakkan satu-satu. Kemudian tombol hitungnya adalah menghitung hasilnya. Anda lihat di sini kalau string kita tinggal get text, tetapi kalau untuk integer karena yang tertulis atau teks gitu. Jadi kalau sesuatu yang tertulis itu adalah string. Jadi teks yang ada di mana namanya? Teks yang ada di text field kita ambil get text. Kemudian karena dia berupa string tidak bisa ditaruh ke dalam variabel integer. Maka harus ada konversi. Kalau Anda kenal di Delphi mungkin into str, integer menuju str ataupun sebaliknya, str to integer, dari str ke integer. Kalau di Java bahasanya integer parse in. Ini artinya adalah dari string dirubah menjadi integer. Begitu juga untuk float ataupun double nanti ya float titik parse float ya. Nah, untuk sebaliknya dari integer menuju string kita pakai perintah string value of. Kalau string value of ini bersifat umum.
apapun tipe datanya, kalau ada string value of, dia akan dirubah menjadi tipe data string. Gitu. Oh, ini sudah pakai Lambda nih, ada action event-nya ya. Nah, itu ya. Ini kira-kira kalau dikerjakan memang perlu waktu, kalau apalagi kalau yang ngetiknya lambat karena agak banyak. Biasakan tadi dipakai bantuannya ya. Kalau kayak di ini kita bisa Ctrl D untuk membuat duplikatnya. Sama kayak di Sublime lah, pakai Sublime. Kemudian tadi control space-nya jangan ini juga. Nah, mungkin yang mungkin berat IntelliJ adalah ya, lihat tadi saya baru ngetik sedikit dia muncul rekomendasi, ngetik sedikit untuk rekomendasi karena saking banyaknya rekomendasi yang dibuatkan. Baik. Nah, jadi itu adalah bagaimana kita membuat GUI menggunakan teks. Ini bisa jalan di mana aja. Anda bikinnya pakai Notepad bisa, Anda mau pakai NetBeans bisa, mau pakai IntelliJ jalan. Nah, untuk yang di bab 4, ini kayaknya sudah pakai ini ya, drag saya lupa. Nah, ini sudah pakai menu GUI-nya si IntelliJ. Nah, maka ini tidak bisa diterapkan di IDE yang lain karena ini spesifik punyanya si IntelliJ. Dan ini pun di IntelliJ versi yang lama, saya belum nyoba versi yang baru. Oke. Nah, di modul 4 ini kita sudah bermain atau sudah terhubung dengan ya, bagaimana menghubungkan ke basis data atau ke database. Karena yang paling umum dipakai di kita itu kan MySQL gitu ya. Mau pakai XAMPP atau WAMP. Saya sampai jenuh sebenarnya melihat skripsi mahasiswa itu isinya PHP semua. Web semua. Kalaupun ada web yang lain itu misalkan web Java atau web pakai Node.js atau mau pakai Python, pakai Django gitu. Saya jarang sekali ketemu. Ini siapa tahu nanti Anda di tugas akhirnya nanti mau pakai Java gitu kan. Jadi lebih menarik untuk diulik ketimbang PHP. Oke, di sini sama alat bahannya masih pakai JetBrains, kita pakai MySQL sama di sini ada konektor dari MySQL ke Java. Anda download dulu di sini untuk konektornya. Nah, ini kalau kita tidak pakai apa namanya sebenarnya? Dependency management. Jadi kalau di IntelliJ ini dia punya dependency management. Kalau kita lihat pas kita buat project baru, nah Anda lihat sini ada Maven sama Gradle. Yang saya contohkan di modul adalah kita tidak pakai keduanya. Jadi kita tidak pakai library management, kita manual mendownload library yang ada dari luar atau dibuat oleh pihak ketiga gitu istilahnya, third party library, library pihak ketiga. Nah, kalau kita pakai project barunya tadi memakai salah satu dari Maven atau Gradle, nah kita bisa mendownload library-nya ini tanpa mendownload manual. Tapi kita langsung ke repositorinya mereka, ambil dari repository itu. Ini yang lagi tren di semua bahasa pemrograman. Nah, kalau di Java punya Maven sama Gradle, kalau di HP punya Composer, ya Composer ya. Kemudian kalau di JS kan ada Node.js, ada NPM, Node Package Management, nah yang mana di situ semua adalah library manajemen library pihak ketiga. Yang mana ini subjektif ya, kalau ada yang programmer Java bilang yang paling unggul punya library-nya Java karena dia benar-benar secure. Memang kalau pengalaman saya library Java ini lebih aman ketimbang JS. Kalau di Node.js itu sering kebobolan. Jadi di beberapa proyek saya tuh didapat banyak notifikasi dari GitHub bahwa library-nya harus diupdate, library-nya akan kebobolan, library-nya rusak atau apa. Tapi kalau di Java ada sih, tapi waktunya lebih panjang gitu ketimbang JS. Kalau JS terlalu cepat, bentar-bentar harus di-upgrade. Oke, nah di modul yang saya contohkan ini nggak bersinggungan dengan library management. Jadi Anda buat di sini downloadnya secara manual. Di sini buat database ada contohnya, kemudian buat project baru, library-nya ditambahkan. Nah, di sini kalau kita pakai from Maven, dia nanti akan
mengambil dari Maven, tapi kita enggak, kita pakai manual. Nah, step by step-nya seperti ini. Nah, di sini melihat adalah bagaimana menghubungkan ke Java dengan MySQL. Kita buat drivernya dulu sesuai yang kita download tadi, kemudian URL-nya, kemudian DB name, time zone, username dan passwordnya standar sesuai dengan koneksi ke SQL. Saya kira ini juga didapati kalau kita mau koneksi ke dari PHP ke MySQL. Berada get connection-nya. Nah, jadi saya kalau bikin PHP stylenya style Java kayak gini, dipakai PDO ya. Jadi kalau kebanyakan belajar PHP pakai MySQL gitu. Kalau saya pakai PDO. PDO ini dia menggunakan prinsip PBO. PDO dengan PBO. Jadi lebih nyaman buat saya. Kemudian di sini ada untuk mentes koneksinya. Kalau misalkan terjadi error ketika get connection, berarti ada yang salah di konfigurasi ininya ataupun koneksi ke database-nya. Nah, ini step by step. Nah, di sini saya contohkan bagaimana menerapkan model yang merupakan representasi dari tabel. Nah, lihat ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, ini semua mewakili apa yang ada di dalam tabel. Nah, di sini untuk koneksinya dibuat berbasis teks dulu. Setelah berbasis teks selesai, dianggap aman, dianggap sudah bisa connect, baru kita buat GUI-nya. GUI-nya ya sama seperti biasa drag drop gitu ya. Cuma drag drop-nya memang nggak senyaman di NetBeans kalau saya lihat kemarin. Dan codingnya ya banyak gitu ya. Oke, jadi tampilan hasilnya nanti seperti ini, di mana kita bisa menampilkan tabel ke dalam frame yang kita susun. Kemudian coba ditambahkan dengan manual seperti ini, sehingga bisa menampilkan fitur yang lengkap, di mana ada tambah, ubah, hapus, batal. Kemudian ketika klik tambah, kita masukkan ke dalam frame khusus menginput, begitu juga ubah, proses frame yang lain untuk mengubah. Diklik hapus, nanti hapus, batal, dan seterusnya. Saya biasa bikin aplikasi modelnya seperti ini, supaya konsisten ketika bikin web juga kayak gini modelnya kan. Ada beberapa modul atau programmer saya lihat kalau bikin Java ya karena dia mengambil keuntungannya desktop sehingga dia buat semua fiturnya di sini. Menampilkan table di sini, menampilkan komponen inputnya juga di sini. Saya terlalu pusing melihatnya kalau jadi satu gitu ya. Apalagi kalau yang di input banyak. Misalkan ini, kalau ini kan fieldnya ada 1, 2, 3, 4, 5, nggak banyak. Kita bisa jadikan satu dengan tabelnya memang. Tapi kalau misalkan inputannya banyak, misalkan ada 20 atau 30, nah itu akan menyebabkan kesulitan untuk menginputnya. Lebih aman kita pisah aja sebuah frame khusus untuk menampilkan data, kemudian frame yang lain digunakan untuk menyimpan data ataupun mengubah data. Nah, itu. Dan ini juga mendukung di laporan Anda kalau bikin skripsi atau PKL kan menambah halaman. Semakin banyak frame kan semakin banyak halamannya, jadi lebih bikin lebih tebal lah ketimbang Anda banyakin di bab 2 kopas nggak jelas, mending banyakin halaman formnya gitu ya. Oke. Saya kira itu dulu untuk hari ini. Silahkan besok ya dikirimkan hasil pekerjaan hasil pekerjaan sampai bab 3-nya aja. Mau sampai bab 4 nggak apa-apa, bab 4 buat belajar lah bonus gitu, karena memang agak banyak. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau misalkan ada bingung nanti coba dimasukkan di grup, saya coba jawab gitu. Mohon maaf kalau agak telat responnya. Tapi saya sebisa mungkin selalu cek, ada yang bisa jawab, saya jawab. Kalau temannya ada yang bisa membantu menjawabkan ya lebih bagus lagi gitu ya. Programming ini semua masalah latihan aja. Semakin sering latihan, semakin banyak latihan, semakin bisa. Tapi kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah latih ya gimana mau bisa gitu ya. Baik, kita screenshot dulu ya untuk absensi hari ini. 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Baik, pesan saya ya, ini tolong persiapkan. Anda sudah masuk semester 4, semester depan 5, 6, tidak terasa nanti tiba-tiba sudah menghadapi PKL. Kalau sudah menghadapi PKL, Anda dituntut untuk bisa menghasilkan satu aplikasi.
Apapun itu, misalkan mau pakai Java kah, PHP kah. Tapi mulai sekarang, mumpung masih ada range waktu, Anda pegang satu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Misalkan fokus di PHP, silahkan PHP dulu. Atau misalkan mau di Java, silahkan di Java. Nah, fokusnya caranya gimana? Anda cari project, cari modul yang sifatnya project, atau buku lah, yang sifatnya project, di mana di project itu lengkap kan, dari proses login, kemudian data master, data transaksi, sampai ke report. Nah, itulah kenapa saya sarankan cari yang project yang nyata gitu ya, supaya ketika nanti di PKL nggak bingung mulai dari mana. Ketika pas masuk PKL harus bikin aplikasi, Anda sudah bisa cicil nanti, oh bikin loginnya dulu misalnya, atau bikin apa namanya, menu utamanya dulu, ada reset password. Nah, yang kayak gitu-gitu kan Anda bisa belajar lebih dulu tanpa harus melihat kasusnya apa. Kan umum soalnya. Nah, jadi saya sarankan kalau mau kuasai pemrograman, pilih satu aja dulu. Kalau Anda memang sudah satu jago, silahkan mau merambah pemrograman lain. Tapi setelah pilih satu, serah bahasa apa, yang penting kuasai dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian akhir ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi Anda. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.